guys, berjumpa lagi dengan saya Albertus Kora dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon. Saya mengambil program studi Teknik Informatika S1 bagian jaringan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan manajemen proyek dan saya akan menjelaskan juga terkait dengan laporan proyek yang kemarin saya ambil, yaitu laporan proyek rancang bangun aplikasi pemesan tiket online kapal laut berbasis Android. Untuk itu, mari kita langsung saja dalam penjelasannya. Teman-teman, kita lanjut untuk soal nomor 1, yaitu berikan penjelasan singkat mengenai proyek yang Anda buat. Iya, jadi teman-teman, yang kemarin proyek yang saya buat itu tentang perancangan aplikasi pemesanan tiket kapal laut berbasis Android. Sebelum kita membahas proyeknya, kita harus terlebih dahulu tahu tentang perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia. Jadi perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia sering dengan peradaban manusia itu sendiri, sampai akhirnya pengenalan istilah teknologi informasi. Jadi mengikuti perkembangan teknologi yang diterapkan pada sarana transportasi sangat jarang ditemukan pada sarana transportasi laut yang bisa diakses melalui perangkat mobile, baik dari jadwal keberangkatan dari berbagai kapal yang akan berlayar di seputaran Nusa Utara. Jadi sistem operasi Android ini merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Jadi Android ini menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Jadi tujuan untuk membuat aplikasi pemesanan tiket online kapal laut berbasis Android ini untuk membantu masyarakat, ya, untuk membantu masyarakat dalam pembelian tiket kapal laut secara online. Jadi kita cukup hanya menggunakan HP Android untuk memesan tiket kapal secara online, tapi tanpa kita membuang waktu ke kantor Pelni untuk cek jadwal keberangkatan kapal, karena aplikasi ini sudah sangat membantu kita untuk cek jadwal keberangkatan kapal dan pembelian tiket secara online seperti itu. Ya, kita lanjut untuk soal nomor 2, yaitu berikan penjelasan atau gambaran mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang Anda buat antara lain. Jadi di dalamnya ada project initiation, project planning, project execution, project eksekusi, dan project closure. Jadi yang pertama project initiation. Jadi project initiation ini atau inisiasi proyek ini adalah tahap awal suatu proyek dimulai, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi atau piagam proyek. Jadi dari definisi proyek inilah akan kelihatan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan, seperti itu. Sedangkan yang kedua itu project planning. Jadi project planning atau perencanaan proyek ini untuk disusun, karena tanpanya sebuah proyek akan sulit untuk berjalan dengan lancar. Jadi dalam manajemen proyek atau project plan hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan kegiatan yang perlu dilakukan agar keberhasilan tercapai, seperti itu. Yang ketiga itu project execution. Jadi project execution atau eksekusi project ini adalah mengkoordinasikan orang dan sumber daya lain yang digunakan untuk menjalankan rencana dan menghasilkan output dari proyek. Jadi rencana proyek ini menggunakan waktu dan anggaran proyek menghasilkan produk atau output proyek. Jadi hubungan dengan stakeholder agar eksekusi rencana dapat disukseskan, seperti itu. Sedangkan yang keempat itu project eksekusi atau kontrol proyek. Jadi kontrol proyek ini adalah proses untuk
mengumpulkan dan menganalisis data proyek untuk menjaga jadwal tetap pada jalurnya. Jadi fungsi pengadilan proyek termasuk memulai perencanakan, pemantau dan mengendalikan, mengkomunikasikan dan menutup biaya dan jadwal proyek seperti itu. Sedangkan yang kelima ini project closure atau merupakan akhir dari kegiatan proyek seperti itu. Jadi pada intinya tahapan penutupan proyek ini adalah memberikan laporan tentang hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek telah dipenuhi seperti itu. Ya, baik, kita lanjut untuk ke soal nomor 3, yaitu berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan dokumen manajemen proyek. Ya, menurut saya sih itu dokumen sangat diperlukan dalam suatu proyek, karena dokumen ini diperlukan jika ada permintaan perubahan atau tambahan terhadap cukupan. Jadi requirement dalam lainnya yang berhubungan dengan proyek, kami akan membantu pencatat setiap usulan perubahan sampai dengan implementasi perubahan tersebut. Seperti itu. Lanjut soal nomor 4, yaitu berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan manajer proyek. Ya, menurut saya sih manajer proyek itu sangat diperlukan dalam suatu proyek, karena manajer proyek itu menciptakan dan memungkinkan tim Anda dapat bekerja dengan bahagia dan termotivasi, karena mereka mengetahui apa tujuan pekerjaan mereka, sehingga mereka melakukan apa yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Yang terakhir soal nomor 5, yaitu berikan tanggapan Anda kenapa RAP atau rancangan anggaran belanja perlu dirincikan sedemikian rupa. Jadi menurut saya sih RAP ini atau rencana anggaran biaya ini sangat diperlukan dalam suatu proyek, ya, karena karena diperlukan untuk memperkirakan keuangan yang merupakan dasar untuk mengadilkan biaya proyek serta aliran kas proyek yang akan dijalankan. Jadi pada umumnya biaya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek konstruksi berjumlah besar. Ketidaketepatan yang terjadi dalam menyedianya yang akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman, sekian dari penjelasan saya terkait dengan manajemen proyek. Terima kasih.